Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Ijela Zelianto dari Teknologi Rekayasa Otomasi. NIM 3 digit terakhir saya 010. Hari ini saya akan memperkuatkan tentang algoritma pemrograman, yaitu materi CMake ya teman-teman. Nah, untuk CMake sendiri ini kita akan merunningnya pada kursor. Nah, pada sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang C++ pada aplikasi VS terus ada pada Rapid ya. Namun kali ini kita akan menggunakan kursor. Nah, bagaimana sih cara penginstalan CMake sendiri? Terus ada apa sih itu CMake? Nah, kita langsung aja. Apa sih itu CMake? Nah, CMake sendiri itu adalah alat atau tools untuk mengatur dan mengotomatisasi proses build atau mengkompilasi program, terutama untuk bahasa C dan C++. Nah, CMake sendiri ini tidak mengkompil langsung, tetapi dia membuat file build seperti Makefile atau Project Visual Studio, yaitu VS Code ya. Terus dia mengkompil G++, Clang, dan juga MSPC yang melakukan komplikasi sebenarnya. Nah, fungsi CMake sendiri ini untuk mengatur proses kompilasi program C atau C++ teman-teman. Nah, selain itu dia juga mengelola banyak file source secara otomatis dan mengatur library dan dependensi. Nah, CMake sendiri ini bisa membuat sistem build secara otomatis dan mempermudahkan pengembangan proyek besar. Terus dia untuk keunggulan sendiri, keunggulan CMake yaitu dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Nah, tapi pada di sini kita akan fokus pada Windows-nya teman-teman. Nah, selain itu CMake sendiri memiliki keunggulan yaitu proyek lebih terstruktur, menghemat waktu saat aplikasi, terus mudah digunakan, banyak dipakai di dunia industri. Nah, teman-teman nih, kalau pengen masuk dunia industri pasti harus pelajari CMake karena ini banyak dipakai di sana. Terus cara kerja CMake sendiri, pada programmer itu menulis file cmakelist.txt. Nah, CMake ini juga membaca konfigurasi, terus membuat sistem build, terus mengkompil program. Nah, agar programnya siap dijalankan. Nah, hubungan CMake dengan kursor ada apa sih gitu? Nah, kursor adalah kode editor basis Visual Code, teman-teman. Nah, CMake ini digunakan untuk mengatur dan membangun proyek C dan C++ di dalam kursor. Nah, pada kursor ini dia menyediakan editor dan terminal untuk menjalankan perintah CMake, teman-teman. Nah, kenapa sih kita pakai kursor? Nah, ini ada hubungannya tuh teman-teman. Nah, untuk cara instalasi Mac di Windows sendiri yaitu kita buka CMake Store, terus download Windows 6 kali installer, terus cara install centang ada di CMake to patch, terus install dan restart kursor. Terus kita akan cek dengan CMake version. Nah, ini kita ntar akan praktikan ya teman-teman. Terus instalasi CMake di Linux sendiri ini Ubuntu, Debian, Sudo aplikasi CMake, terus Fedora, ini Arch sudo basement CMake, terus cek dengan CMake version. Nah, tapi kita tidak akan fokus pada Linux maupun macOS, kita pakai Windows. Nah, terus pada install CMake sendiri, CMake ini menggunakan Homebrew atau Brew install CMake, cek dengan CMake version pada command atau prompt. Ya gitu. Nah, apa sih pentingnya file CMake ini? File utama adalah CMake list.txt seperti yang saya bilang tadi. Nah, pada file ini berisi versi CMake, nama proses, dan file yang dikompilasi. Contoh, CMake minimum required versi 31, project hello CMake, ADSB, hello main CPP. Nah, untuk struktur
proyek Cimac sendiri yaitu ada project terus Cimac list TXT dan juga main CP. Nah kita kan masih nanti. Terus dia ada cara build di kursornya juga seperti buka di proyek di kursor, buka terminal di kursor, terus ada Cimac S, terus ini build hello. Nah manfaatnya apa sih kita pakai Cimac gitu? Karena kan ini termasuk aplikasi yang sering digunakan di industri gitu. Nah untuk Cimac sendiri ini prosesnya kombinasinya otomatis, tidak perlu mengetik G++ satu persatu, terus mengurangi kesalahan build, terus ada proyek lebih profesional. Nah berbandingan tanpa dengan Cimex ya. Tanpa Cimex itu game main CPP out program. Tapi dengan Cimex kita langsung build. Lebih cepat, lebih rapi dan lebih aman. Nah, kesimpulan sendiri itu Cimex adalah tools untuk mengatur proses build C atau C++. Nah, pada kursor ini digunakan sebagai editor dan terminal. Penggunaan Cimex membuat komunikasi lebih mudah dan cepat profesional. Nah, kita akan langsung menginstal aja teman-teman. Nah, di sini kalian ketik aja, kita pakai aja Chrome ya. Sebenarnya bisa pakai ini, tapi aku pengen nyoba di Chrome apakah bisa. Karena kan kita kadang nggak punya ini. Kita di Gmax. Nah, langsung aja download. Nah, langsung download ini sih ya. Nah, kalian ketik yang ini kan untuk Linux kan. Nah, kita pakai ini. Oke. Nah, ini udah kita download 2 kali malah. Kita tunggu. Untuk Cimax sendiri ini tuh apa ya namanya? Dia tuh termasuk aplikasi yang sangat kecil ya penyimpanannya. Tapi mungkin teman-teman ada nih yang online kan pasti masih sudah habis gitu. Terus halang sekarang kan mahal juga ya. Nah, change repair remove installation no. Di sini mungkin saya kan sudah install Cimax sendiri kan. Terus saya proses ya. Terus kita usaha lagi supaya teman bisa paham mana itu. Tunggu. Kenapa saya install ya? Karena mungkin teman-teman nanti akan paham cara misalnya. Jadi saya uninstall aja karena kan kemarin saya sudah nyoba dan juga install kan. Saya bisa menjelaskan tapi saya takutnya ntar pada gak paham. Kita buka ini. Next. Nah, ini centang. Nah, ini tambahkan desktop juga. Ini bebas ya mau simpan di mana tapi saya akan simpan di E aja.
Next, install. Yes, kita tunggu. Nah, sebelum buka kita buka kursor. Kalian misal namanya Gmax Tools. Nah, ini udah nih. Misalnya gini, tulis B. Terus kok ini sih? Ini nih. Pertama kita ini. Terus kalian Gmax gitu. Nah ini paling ini. Kalian misal aja karena di sini saya install, maka saya tidak perlu install dan install lagi. Terus kalian Ctrl Shift P. Nah, kalian quit start. Terus ini ini mungkin udah sangat berbaca. Sini mungkin saya sudah membuka ya, maka dia akan error ya teman-teman. Kita apa? Coba deh. Windows. Kadang error, kadang enggak tahu. Wah, besar itu. Coba custom dulu. Nah, tapi dia filenya JSON dia. Ini setelah kita ini terus SP make width. Oh, juga bisa ini. Enggak nih. Oke, bagus. Terus kita buka kursor. Kita make kursor. Ini dia nggak bisa. Kenapa ya? Nah, ini udah ada bisa. UCRT namun itu perlunya ini. Alamat list TRT kayak gini dia. Harusnya ada dia. Tuh. Kok nggak ada dia? Kalian ketik aja ini terus ini seperti yang saya tadi beri nama terus ini. Nah, terus kalian di sini saya minta untuk nge-prompt.
Karena di kursus sendiri nih kan kita bisa ngeprompt pakai AI kan. Nah, aku ingin kalian ngeprompt project kalkulator gitu sebaik-baik mungkin. Dan kalian run-nya nanti, kalian run gitu. Tapi di sini saya tidak akan nge-run karena saya tidak ingin memperlihatkan lah. Biar kalian coba gitu. Nih, sebaik mungkin kalian nge-prompt ya teman-teman. Nah, di sini dia langsung ini tuh kita lihat kalian prompt aja gitu. Terus kalau kalian jalankan ini, nah F5 atau ini, ya gitu aja. Kita lihat dia langsung ini karena kita nge-prompt. Wah lebih gampang loh. Tapi kita harus paham sih kalau ingin nge-prompt teman-teman gitu. Karena kan zaman udah sangat canggih juga kan, banyak AI gitu. Kita nggak perlu ngetik satu-satu juga gitu. Kita lihat. Sini mungkin agak lama itu. Mungkin saya akan cut. Ini juga sebenarnya itu udah jadi ya tinggal. Nah, kalau kita pakai di Visual Code sebenarnya bisa gak ya? Kalau Gmax itu harusnya sih bisa ya. Iya. Kalau Rapid belum tentu bisa sih sebenarnya dia. Ini saya ngeprint ini panjang banget ya. Tuh dia. Ini minus satu dia menandakan error. Terus satu. Ini juga belum dicetak. Tuh. Ini masih saran. Sebenarnya saya sudah buat beberapa project coba nyoba ada kalkulator sederhana, terus ada proyek coding soal UTBK juga. Tapi ini menggunakan Python, yang ini menggunakan C++. Ini dia min plus plus 66 dan juga minus 4. Tapi dia waktu saya jalankan di sini cuma beberapa line juga gitu. Nah, kalian di sini ketik aja UCRT nanti. Ini tadi akan nih menampilkan ini. Make error make local change. Lama juga ya. Kita ngobrol ulang aja kelamaan. Terlalu lama ya teman. Durasi videonya mungkin tidak akan cukup. Kita ngobrol ulang aja. Kita membuat kalkulator yang gampang aja. Gitu. Walaupun kalkulator yang gampang tuh tetap dia ngobrolnya tuh pasti lama gitu. Kurang tahu ya.
Saya cut mungkin ya kan. Nah, ini kan promnya kan udah selesai kan. Tadi aku udah ngeprom tentang kalkulator nih, tentang pada pakai rumus-rumus dan apa-apalah ininya gitu. Nah, itu tuh ada beberapa problem juga yang mungkin akan kukat ya. Nah, ini kan udah selesai, terus ini udah jadi, tapi belum ku run lah ininya. Dia berhasil apa enggak, kita coba run. Oh, ini bisa nih. Coba kita 10, nilai A itu 10, terus nilai B itu 20. Ini kan sudah jadi. Coba kalau kita tambahkan, wah langsung 30. Tapi kenapa dia di sini langsung belakangnya banyak banget ya? Tuh. Ini bisa sih dia langsung tambah-tambah gitu. Kalau misalkan nih kita bikin banyak, dia jadi apa? Sama aja dia berarti ya. Mau pakai nominal kecil apa besar itu sama aja. Nah, kita perbaiki di sini plannya. Kita tunggu lagi. Kalau mungkin kalau masih lama saya potong lagi ya ntar ini. Tapi harusnya sebentar sih gitu. Ini juga udah jadi soalnya. Tuh. Ini bagus sih sebenarnya. Tapi dia ini ya terlalu ini. Nah, ini nih. Nah, coba kita lihat. Kita prom sekali lagi. Harusnya dia bisa sih. Orang tadi aja bisa dia. Tuh. Tapi sih dia masih sama ya. Bentar. Oh ya. Tapi kita coba lihat nilainya. Masih sama dia. Tapi untuk prom jadi kalkulatornya ini udah berhasil kan. Tuh. Kali dikali gimana? 200 lagi. Bagus. Sebenarnya ini bagus sih. Udah selesai gitu. Nah, kalau teman-teman nih pengen ngeprom kayak lebih kayak lebih bagus gitulah intinya, itu kalian bisa ngeprom di sini, terus kalian prom yang lebih baik gitu lainnya, panjang juga gak apa-apa gitu. Tapi mungkin untuk prom saya segini aja gitu. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatannya. Kalau ada sedikit kesalahan atau tutur kata gitu, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.